Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton Fahriza Nora Official. Subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qaddimu amalakum lid-daril akhirah tajidu 'indaha fawzan wa najah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa qala fi ayatil ukhra ud'uni astajib lakum. Sadaqallahul aliyul azim. Segenap puji beserta syukur marilah sama-sama kita senantiasa memanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana oleh Allah sampai pada subuh ini masih memberikan kepada kita kesehatan dan kekuatan, sehingga kita masih dapat mengisi sisa-sisa umur kita sebelum kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya selawat bermahkotakan dengan salam tetap selalu senantiasa tercurahkan kepada penghulu alam, baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ta'zim, keikraman yang pertama kepada imam musalla yang kita cintai, dan kepada seluruh para orang-orang tua kami, guru-guru kami, tokoh masyarakat, tokoh cendekiawan yang telah berhadir pada subuh yang berbahagia ini, dan yang teristimewa kepada bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah tetap, tidak mesti pada subuh Jumat, tip limang bohwate menyunawate, khususnya pada subuh yang mulia ini. Kita doakan kepada Allah agar senantiasa kita yang telah berhadir pada subuh ini, agar Allah senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, sehingga kita masih tetap istiqomah dalam beribadah kepada Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin dan muslimah, mi dan ayah sekalian, sidang jamaah salat subuh yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi ini kita pertemuan yang pertama setelah melaksanakan ibadah puasa. Kemudian kita melanjutkan dengan berhari raya, kemudian berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Mungkin ini pertemuan yang pertama kita, maka mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, pertemuan ini kita jadikanlah momentum perubahan bagi kita. Karena 30 hari ataupun 29 hari kita telah diuji, kita telah berbagai macam ujian yang telah kita hadapi, yaitu di dalam bulan suci Ramadan. Bapak Ibu sekalian, maka latihan kita sudah selesai Bapak Ibu sekalian selama dalam bulan suci Ramadan. Itu adalah masa-masa latihan kita. Contoh punya orang yang main tinju, pasti siapa saja di ketika dia sudah latihan, selesai latihan, permainan tinjunya, permainan sepak bolanya, dia semakin hari kian semakin meningkat.
Maka Bapak Ibu sekalian, apabila tanda katanya masing-masing sudah bertambah amal ibadahnya, kita tanda bahawa latihan kita kemarin yang sebulan penuh ataupun 29 hari sukses, tandanya adalah di ketika selesai Ramadan kita bertambah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang dikatakan hari raya mungkin kita ketahui bersama, laisal ain liman labisal jadid walakinnal ain liman ta'atahu tazid. Hari raya yang hakikatnya adalah itulah kita semakin bertambah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bulan suci Ramadan kita selalu menjaga mulut kita. Getanyo tak jaga babah temi dan ayah sekalian hantar timkeun ke saudara getanyo. Dalam bulan suci Ramadan kita tidak mau mengambil hak yang bukan hak kita. Kenapa? Itu adalah bulan suci Ramadan. Maka setelah Ramadan selesai, memasuki 11 bulan yang lain, marilah kita implementasikan latihan-latihan yang telah kita praktekkan di dalam bulan suci Ramadan, sehingga 11 bulan ke depan insya-Allah apabila sisa-sisa Ramadan kemarin, amal ibadah yang telah kita lakukan selama bulan suci Ramadan, marilah kita praktekkan kembali. Dalam bulan suci Ramadan kita rajin untuk melakukan salat duha. Setelah Ramadan kita kembali untuk melakukannya. InsyaAllah kita doakan kepada Allah, amalan demi amalan, pundi-pundi kebaikan yang telah kita susun, pundi-pundi kebaikan yang telah kita gapai, InsyaAllah nantinya akan kita petik hasilnya. Hadirin kaum muslimin midan ayah, sidang jamaah salat subuh yang insyaAllah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita selaku manusia pastinya gedanya orang yang beriktikad dengan iktikad ahli sunnah wal jamaah, yang bermazhab dengan mazhab Imam Syafi'i yang mayoritas kita di provinsi Aceh ini. Maka marilah segala bentuk amal ibadah yang pernah kita lakukan, apakah itu ibadah wajib, apakah itu ibadah sunat, dan ibadah-ibadah yang lainnya, kita selalu beribadah kepada Allah. Tapi ingatlah midan ayah yang berbahagia, setelah kita beribadah jangan pernah kita lupa yang namanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang usaha tanpa doa itu dikatakan orang-orang yang sombong. Kita kerja selalu 24 jam, hujan dihujani, panas dipanasi. Setelah terbit fajar dari bengah tajak kerja, malam baru tahu. Ataupun kadang kita pergi lembur lagi, begitu juga seterusnya. Selalu kita mencari yang namanya kebahagiaan dunia semata. Tapi ingat Bapak Ibu sekalian hadirin yang berbahagia, di ketika kita telah berusaha, ingat kita adalah makhluk. Di setiap makhluk ini adalah seorang khalik, yaitu pencipta kita, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ho yang tajak, pu yang tapubut. Ingat, setelah kita usaha, hana memada dengan usaha getanyo, tetap kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga kita selalu berdoa kepada Allah. Orang yang selalu berdoa tanpa usaha juga omong kosong. Kita ibadah selalu berdoa kepada Allah, tetapi kalau tanpa dibarengi usaha, maka juga itu omong kosong, jauh panggang daripada api. Kita tidak boleh munafik kepada diri kita masing-masing. Semua manusia pasti membutuhkan yang namanya kebutuhan. Setiap manusia pasti membutuhkan yang namanya uang. Maka apabila kita barengi doa dengan usaha, usaha dengan doa, insya-Allah segala amal kebaikan kita akan setara di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ada 3 model, adapun 3 macam cara Allah menerima doa seseorang hambanya. Yang pertama,
seseorang yang akan diterima pahala doanya, seseorang yang akan diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang mungkin doa dia tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yaitu memberikan apa yang sebagaimana dia berdoa. Kita meminta kepada Allah warna biru, Allah memberikan itu warna biru. Artinya pu yang tamu doa Allah langsung gebi. Maka sesuai seperti saya bacakan tadi, ud'uni, kata Allah, berdoalah kamu, astajib lakum, niscaya aku akan mengabulkannya. Ingat, janji Allah berbeda dengan janji manusia. Menyertai janji dengan manusia mungkin pasti ada sesuatu yang hal dan lain tidak akan pernah ditepati. Tetapi ingat, di ketika Allah menyuruh ud'uni, tugas kita adalah berdoa. Astajib lakum, kata Allah, pasti aku akan mengabulkannya. Mungkin kita sudah menjadi kebiasaan sekarang, doa kita yaitu kita jadikan sebagai sarana kita. Artinya getanyo tamu doa di ketika tengah naperle, kita di ketika kita memerlukan sesuatu kita berdoa untuk menghasilkan suatu tujuan. Setelah kita berhasil daripada tujuan itu, kita pasti tidak berdoa lagi kepada Allah. Naudzubillah, semua naudzubillah. Realita di lapangan telah terbukti. Ketika kita berdoa sampai ya Allah, ya Tuhanku, Nabi Allah lung meno. Di ketika telah hasil, tetap kita pasti kebanyakan manusia tidak mau berdoa lagi. Kenapa? Dia jadikan doa itu adalah sebagai sarana saja. Tetapi ingat, hakikat kita berdoa jangan kita jadikan sebagai sarana, tetapi jadikanlah itu doa kita sebagai tujuan dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik sampai katanya, jangan kita menjadi orang-orang yang husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita adalah berdoa. Diterima ataupun tidak diterima, itulah hak ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan di ketika kita merasa bahwa doa yang telah kita panjatkan belum diterima oleh Allah, hantatim doali, maka tugas kita adalah usaha. Maka tertulis dalam kitab Jauhar Maknum, wa indana li abdi kasbun kullifa bihi walakin lam yu'assir fa'rifa. Tugas kita adalah orang yang iktikad ahli sunnah wal jamaah adalah usaha. Kasbun, usaha kita, usaha dengan semaksimal mungkin. Berhasil ataupun tidak berhasilnya, sukses ataupun tidak suksesnya kita, tergantung bagaimana kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka model yaitu diterimanya doa kita, yaitu Allah akan menerima apa saja seperti yang kita minta. Cara yang kedua Allah mengabulkan doa seseorang hamba, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita hal yang paling penting, sesuatu hal yang memang itu dianggap oleh Allah sesuatu yang paling penting bagi kita. Cuman mi dan ayah yang berbahagia, karena kejahilan kita, karena getanyo hana tatupu, kita tidak pernah berdoa sesuatu yang memang sangat penting, yang mungkin terpikir bagi kita setiap hari, setiap malam. Tengok gaduh dan pulang, ya Allah yang tunggu Nabi, Allah lung berkaya, Nabi Allah lung berkaya. Setiap hari kita selalu minta kekayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan tidak boleh. Mungkin setelah kita meminta selalu kita supaya kita kaya, supaya kita banyak harta, kita tidak teringat Bapak Ibu sekalian, mungkin Allah akan diganti doa kita dengan hasil yang lain. Terbukti di lapangan yang bahwa seorang ibu mungkin sering berdoa kepada anaknya, karena doa orang tua terhadap anak tidak ada hijab. Bapak Ibu sekalian, jangan kita sungkan-sungkan, jangan kita malas-malas untuk berdoa, khususnya kepada generasi kita. Bapak Ibu sekalian, hasil survei di lapangan telah terbukti, bisa kita lihat sekarang sudah tahun 2023. Bagaimana kita lihat perkembangan generasi-generasi muda kita.
Baik dah pegah sembahyang subuh, sembahyang tarawih saja, dari malam pertama start sampai malam ke-29 ataupun malam ke-30, saf pertama, saf kedua dipenuhi oleh orang-orang tua. Artinya pemuda-pemuda kita, generasi-generasi kita, sayang mi dan ayah yang berbahagia. Nyo tugas kita nyoba Bandung, tugas kita selaku orang tua. Kita sekarang senang, kita sekarang bisa beribadah kepada Allah, pergi berjamaah salat subuh. Bagaimana anak kita di rumah? Maka itulah na'udzubillah, semua na'udzubillah, tanda-tanda anak yang durhaka kepada Allah. Orang tuanya enggak berani memarahi lagi kepada anak tersebut. Menyo getanyo hanta tejidle, bengi hanta jidle, kita marahi anak kita, tanda itu adalah anak yang durhaka kepada Allah. Realita di lapangan telah terbukti mi dan ayah. Anak getanyo hotel semain subuh handa je pego pakan kena tip bulan kita yang tak copeng daripada anaknya. Tetapi ingat, kalau anak yang dia tahu ada ilmu pengetahuan agama, sehebat apapun dia sekarang, sebesar apapun pangkat jabatan yang ada pada dia diri sekarang ini, dia meyakini bahwa kesuksesan yang ada pada dia sekarang tidak terlepas daripada perjuangan kedua orang tuanya. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, kita saling menjaga. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Setelah kita jaga diri kita, kita juga harus menjaga bagaimana generasi-generasi kita. Karena 10 tahun, 15 tahun yang akan datang, tongkat estafet Islam berada pada anak-anak dan cucu-cucu kita nantinya. Baik sampai mungkin setelah saya dengar pengumuman tadi, ini udah pertemuan yang ke-230 sekian. 5 tahun, 10 tahun lagi kita doakan estafet perjalanan syiar subuh Jumat ini supaya terus berjalan yang telah dijalankan oleh orang-orang tua kita. Maka orang tua kita di ketika telah meninggal dunia, maka ada pertinggal mereka. Mereka merasa senang, mereka merasa bangga walaupun sudah terbaring di alam barzah. Kenapa? Masih ada orang yang melanjutkan estafet ini. Jangan sampai na'udzubillah, semua na'udzubillah, di ketika orang tua kita telah tiada lagi, pada orang-orang pengurus-pengurus musalla ini tidak ada lagi, 5 tahun yang akan datang, jangankan syiar subuh Jumat ini, mungkin solat berjamaah saja tidak ada lagi. Na'udzubillah, semua na'udzubillah. Yang lebih ditakutkan lagi, musalla yang kita cintai ini akan dirubah menjadi gereja. Na'udzubillah, semua na'udzubillah. Apabila generasi-generasi yang kita tinggalkan, apabila pemuda dan pemudi yang kita tinggalkan tidak kita bekali dengan ilmu pengetahuan agama. Maka yang kedua, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin kita meminta sesuatu itu mungkin tidak sesuai dengan selera kita, tetapi Allah lebih memilih itu yang lebih penting bagi kita. Kita memilih selalu meminta kepada Allah supaya dimudahkan rezeki, tapi Allah tidak memberikan rezeki, tapi memberikan kesehatan kepada anak kita, memberikan kesehatan kepada orang tua kita. Yakin dengan hakul yakin, itu adalah Allah digantikan doa yang kita minta tadi. Mungkin di hadapan Allah lebih berharga kenikmatan kesehatan daripada banyaknya harta. Untuk apa banyak harta? Rumah bertingkat-tingkat, mobil yang sangat berkilat, makan nggak bisa lagi makan yang enak-enak. Kita ada mobil tapi nggak bisa naik, kita harus duduk di kursi roda. Naudzubillah, semua naudzubillah. Badan kita sehat, mungkin lebih sehat badan kita dengan badan orang lain, tetapi yang menjadi pertanyaan, kenapa mereka tidak bisa bersama-sama kita untuk beribadah kepada Allah? Naudzubillah, semua naudzubillah. Maka semasih taufik diberikan oleh Allah. Makna taufik, makna taufik adalah khalqul qudrah ala ta'ah. Allah memberikan satu-satu kesanggupan, Allah memberikan sesuatu kekuatan kepada hambanya untuk berbuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang ibadah tidak mesti di musala Al-Ikhlas ini, di mana saja boleh ibadah. Yang penting kita harus tergolong ke dalam orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi malam mereka baru berduduk-duduk bersama dengan kita.
kita. Kita lihat dengan kacamata kita, lebih besar badan dia dengan badan kita, lebih sehat dia dengan kesehatan kita. Tetapi pada subuh ini, kenapa mereka tidak bersama-sama dengan kita? Na'udzubillah, semua na'udzubillah. Mungkin mereka telah dicabut taufik oleh Allah. Na'udzubillah, semua na'udzubillah. Maka kita yang masih diberikan kekuatan untuk beribadah, baik tinggal musabah wate. Kalau memang mungkin jamaah-jamaah lain, walaupun kita solat di rumah, solat di mana saja, yang penting kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingatlah, ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Dan yang terakhir, Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa seseorang hamba itu. Mungkin kita telah meminta di dunia ini, semua fasilitas telah kita minta, kebutuhan kita selama di dunia, mungkin Allah tidak diberikan di dunia, Allah menundanya. Mungkin Allah akan memberikan kepada kita yang paling baik waktu kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya Bapak Ibu sekalian, apapun yang kita minta, sekecil apapun itu, ingat, kita harus sering-sering meminta kepada Allah. Berbeda dengan manusia. Kalau sama manusia menyolet hatam laki urunya hana galak kepada getanyo. Itu kalau sesama dengan hablum minan nas. Kalau sesama manusia makin sering talaki makin hana galak. Tetapi kalau sesama Allah, kalau kita bersama Allah, hablum minallah, hubungan kita sesama Allah dengan Allah, makin sering kita meminta, maka Allah akan makin suka kepada kita. Mintalah apa yang harus kita minta. Mintalah apalah kebutuhan kita. Mungkin kita merasa dalam keluarga kita masih kurang sakinah mawaddahnya. Kita berdoa kepada Allah, apalagi ini pagi Jumat, tamlake supaya keluarga tayo menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Mungkin kita merasa bahwa anak kita, keturunan kita masih bandel-bandel, masih males-males, haitim ja'but tayu ja'unu ni ja'ui. Kita berdoa kepada Allah, menadahkan tangan. Kita berdoa kepada Allah, semoga generasi kita menjadi generasi-generasi yang dapat menemani kita. Maka mungkin apabila kita itu semua tidak kita praktekkan, ingat Bapak Ibu sekalian, apabila kita kesusahan di dunia ini, apabila kita tidak memiliki harta, bisa kita meminta ataupun menghutang kepada saudara kita. Ingat, kesusahan yang hakiki adalah bukan kesusahan di ketika kita di dunia ini. Sedangkan kesusahan yang hakiki adalah kesengsaraan yang sebenarnya adalah kesengsaraan di ketika kita dimasukkan ke dalam neraka Allah. Begitu juga kesenangan yang hakiki adalah bukan kesenangan di ketika kita dapati dalam di dunia ini, tetapi kesenangan yang hakiki adalah kesenangan di ketika kita kembali kepada Allah dan kita mendapat kebahagiaan dan juga kita dipertempatkan nantinya pada syurga Jannatun Na'im. Maka akhir kata Bapak Ibu sekalian, sebagai kesimpulan pada subuh yang barakah ini, marilah kita masih diberikan umur oleh Allah, marilah kita pergunakan umur kita dengan sebaik-baiknya. Khairun nas man tala umurhu wa sa'a wa man tala umurhu fahasuna a'malu. Sebaik-baik manusia, kata Nabi, adalah semakin panjang umur diberikan oleh Allah, semakin baik pula amal ibadahnya kepada Allah. Wa syarrun nas man tala umurhu wa sa'a a'malu. Seburuk-buruk manusia adalah semakin panjang umur diberikan oleh Allah, semakin buruk pula amal ibadahnya kepada Allah. Kita telah baik beribadah kepada Allah, tetapi ada satu lagi, kita setelah baik dengan hablum minallah, ingat kita ada satu lagi tanggung jawab, yaitu hablum minan nas. Sesama manusia juga kita harus saling baik-baik, baik saling mempaki antara Tengku Imum dengan masyarakat dengan Pak Geci. Jangan kita saling menyalahkan, hana betul sinyo, hana betul siji. Kita semuanya tidak ada manusia ini yang sempurna. Maka ingat, sepandai-pandai kita, walaupun kita sekarang sukses, seburuk-buruk kita, ingat semua ini adalah rotasi kehidupan. Ingat, sekarang kita mungkin lagi susah,
Hidup ini seperti roda yang berputar. Sekarang kita susah, ingat suatu saat kita akan ke atas, akan senang. Orang yang senang sekarang, baik pikir senang tapi suatu saat dia pasti akan merasa yang namanya kesusahan. Yang penting seperti saya katakan tadi, kuncinya adalah usaha dan berdoa.